Bagaimana hukumnya orang-orang yang masuk pekerjaan itu, baik di dinas-dinas, di tempat-tempat yang menggunakan suap? Apa gunanya ilmu yang mereka pelajari sampai 5 tahun menjadi S1 hanya ternodakan dengan, mohon maaf, 15 juta untuk masuk tenaga honor, yang mohon maaf pendapatan yang kita terima haram. Ustaz, itu keras sekali. Tidak keras, Pak, itu sudah sangat lembut sekali. Kalau sempat lebih keras lagi, tidak begitu caranya. Fi butunihim nara. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Ibu-ibu sehat? Masih puasa? Ya, siapa tahu sebenarnya tidak puasa kalau malam hari. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kita menyampaikan nasihat saja, kita ambil nasihat daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab yang saya baca ini ada poin-poin tentang kekhawatiran Nabi. Nabi punya kekhawatiran terhadap kita umat muslim ini di akhir zaman. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhwafa ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min zahratid dunya. Kata baginda Nabi, aku mengkhawatirkan kepada umat muslim, kata Nabi, dari apa-apa yang Allah turunkan di muka bumi ini bagi mereka, bagi kalian, bagi kita semua. Ma yukhrijullah lakum min zahratid dunya, dari bunga-bunganya dunia. Nah, bunga-bunga dunia ini Bapak Ibu diterjemahkan nanti oleh Nabi. Kemudian sahabat bertanya, qalu wa ma hiya zahratud dunya, apa sebenarnya yang disebut dengan zahratud dunya? Kemudian berkata, ya Rasulullah. Kemudian Nabi bilang, wa huwa barakatul ardi, hiya barakatul ardi. Barakatul ardi artinya keberkahan bumi, gitu. Qalu ya Rasulullah wa hal ya'til khaira bisyarr. Kata para sahabat kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah akan datang kebaikan dengan kejahatan? Dijawab sama Nabi, la ya'til khair illa bil khair. Tidak akan datang kebaikan itu kecuali dengan kebaikan. Jadi tidak ada kebaikan itu akan datang dengan kejahatan, itu tidak mungkin. Contoh. Bapak Ibu dalam satu perkampungan atau perumahan lah. Ya Allah, kami pengen perumahan kami ini penuh berkah ya Allah. Tapi banyak pelaku pezinah di situ. Kira-kira datang tidak kebaikan itu? Tidak akan datang. Ya Allah, kami pengen di perumahan kami ini semua orang sehat berkah. Tapi nggak pernah ada yang ke masjid satupun. Kira-kira berkah enggak itu? Tidak akan berkah, Pak. Tidak akan ada kebaikan. Kemudian dikatakan la ya'til khair illa bil khair, la ya'til khair illa bil khair, la ya'til khair illa bil khair, kata Nabi. Sampai 3 kali Nabi bilang, tidak akan datang kebaikan itu kecuali dengan kebaikan. Inna kullama anbatar rabi yaqtul aw yulibmu illa akilatul khadir fa innaha ta'kul hatta idam taddat khasirataha istaqbalatis syams. Kata Nabi, bagaimana cara Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di muka bumi ini yang Allah turunkan dari barakatul ard. Jadi Allah ciptakan di dalam Al-Quran itu, Allah ciptakan langit, bumi beserta isinya. Laut, di laut itu ada ikan. Kira-kira kalau di laut itu ada ikan, boleh tidak kita pancing? Boleh tidak kita pancing, Pak? Yang dilarang tuh mengkapling laut. Kapling laut tidak boleh. Tapi kalau cari ikan di laut boleh. Yang kedua, ikan di sungai. Boleh tidak kita ambil ikan di sungai? Boleh, tapi kalau kita sentrumkan ikan itu tidak boleh, haram. Itu hukumnya haram itu. Nah, kata Nabi, kebaikan itu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Nah, semua ini tanaman-tanaman sawit, kemudian tanaman yang lain, durian, semua akan tumbuh ketika Allah turunkan hujan-hujan. Itu berkahnya. Makanya Bapak Ibu, salah satu pernyataan para ulama menukil daripada hadis Nabi, hujan yang turun itu adalah berkah. Dari mana datangnya hujan itu? Rezeki dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian apa kata baginda Nabi? Inna hadzal mal, harta yang ada di muka bumi itu sesungguhnya khadiratun hulwatun, sungguh sangat manis sekali. Jadi dunia ini dengan isi hartanya, kekayaannya, mobilnya,
Bapak Ibu sedang naik pakai motor jalan-jalan sore, memang itu yang Bapak Ibu miliki. Tiba-tiba datang orang pakai mobilnya cantik, kira-kira Anda tidak terbesit dalam hati Bapak Ibu, seandainya aku punya mobil enak kali ya, tidak kena panas. Ada tidak dalam hati kita terbesit begitu? Itu yang disebut dengan khadiratun hulwatun. Begitulah manisnya dunia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah manisnya dunia itu baka? Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asnaful Maghrurin. Apa kata Imam Al-Ghazali? Bagi orang kafir dunia ini kenikmatannya, an-ni'matu lid dunya lil kafir, an-ni'matu lil kafir fid dunya yaqin. Kata orang kafir, kenikmatan di dunia itu nyata. Tapi kata orang muslim, orang beriman, al-yaqin, an-ni'matu fid dunya ghaira yaqin. Kenikmatan di dunia itu tidak ada yang pasti, tidak ada yang nyata, semuanya fata morgana. Kenapa demikian? Mobil yang kita miliki, kalau kita wafat duluan, maka mobil tinggal untuk siapa? Tinggal untuk siapa? Untuk siapa yang menang. Kalau anak-anak kita berantem, bertikai dia, kira-kira harta yang kita tinggalkan tadi itu bawa keberkahan pada kita atau mohon maaf membawa kecelakaan pada generasi kita? Kira-kira Bapak Ibu punya harta, diwariskan, wafat Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu tahu enggak yang ditinggalkan itu kira-kira membawa keberkahan atau kemurkaan atau kecelakaan? Kan kita nggak tahu, kita sudah wafat. Pertanyaannya adalah, bagaimana harta yang ditinggalkan tadi bisa jadi berkah tapi tidak membuat anak-anak berantem? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Misal ada yang wafat, tinggal mobil. Ketika mobil ditinggalkan ini, bagi anak-anaknya 4, mobil cuma 1. Gimana kira-kira biar mobil ini tidak menjadi rebutan para anak-anak yang 4 ini? Bagaimana caranya? Dijual. Ketika dijual, anaknya 2 laki-laki, 2 perempuan. Kira-kira bagaimana pembagiannya? Masuk dalam hukum waris. Pertanyaannya adalah, kalau dia tidak punya iman 4 anak nih, kira-kira akan ada pembagian yang adil atau mohon maaf ada yang merasa tidak diadili? Mesti begitu. Maka kata Nabi, yang ditinggalkan itu adalah iman. Kalau orang beriman, kata Nabi, mau harta sebanyak apapun atau sedikit apapun dan mengerti ilmu dia, tidak akan ada yang memperebutkan harta ini, Pak. Tidak akan ada. Makanya Bapak Ibu, ilmu waris itu nisfuddin wa nisful haya. Ilmu waris itu setengah agama dan setengah dunia. Jadi setengah persoalan di muka bumi ini itu terletak pada ilmu waris. Sekarang saya tanya, seberapa banyak umat di muka bumi ini yang mempelajari ilmu waris? Hanya segelintir orang saja. Kira-kira apa hukumnya memakai ilmu waris dalam pembagian waris? Hukumnya apa? Wajib, fardhu ain. Pertanyaannya, apa hukum mempelajarinya? Satu, yang mengatakan ulama, sunnatun muakkadah. Yang kedua, fardu kifayatin. Mengapa tak masuk dalam kategori fardu ain, tapi mengaplikasikannya fardu ain? Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita kembalikan. Pertanyaannya, harta yang ditinggalkan ini, itu nikmat atau tidak? Nikmat Pak, manis apa? Manis bagi mereka yang cinta terhadap mobil, bagi mereka yang cinta terhadap rumah. Pokoknya kata anak yang tertua, harta ini untukku, karena aku yang mengurus orang tua, itu untukku. Bisa begitu Pak? Bisa banget. Kalau Bapak Ibu pengen lihat di mana saudara kandung bisa saling mensomasi, saudara kandung bisa saling somasi, bahkan ibu kandungnya bisa dimasukkan ke dalam penjara dalam 2 kondisi, baik perdata ataupun pidana, bisa Pak. Itu anak kandung. Kapan bisa kita lihat itu? Pada persoalan waris. Sekarang kita lihat perkataan Nabi. Betul tak perkataan Nabi itu? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, faman akhadha al-mal, harta tadi, barang siapa yang mengambil harta tadi, kata Nabi, bihaqqihi wa wada'a fi haqqihi, dia ngambil dengan cara yang benar, yang hak, yang halal, kemudian dia taruhkan pada tempatnya yang benar, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, tilkal ma'unahu, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Kalau kita dapat harta ini dari hasil pembagian warisan yang adil sesuai dengan hukum Islam dan dipahami oleh keluarga anak beranak secara iman mereka, selesai Pak, rukun rumah tangga tersebut. Tapi kemudian kata Nabi, faman akhadha bi ghairi haqqihi,
Tapi perhatikan kata Nabi, jika dia mengambil dengan cara yang haram, bukan pada yang haknya, bukan dengan cara yang benar, atau dengan cara yang batil, wa man akhadahu bighairi haqqi kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Dia seperti binatang yang rakus, ya'kul wa la yashba, makan tapi tidak pernah kenyang sama sekali. Kalau Bapak Ibu pengen tengok, pengen lihat karakter orang seperti ini, lihatlah orang yang makan tapi tidak bismillah. Orang yang makan tapi tidak bismillah. Di mana karakter itu? Ketika buka puasa. Orang yang berbuka puasa tanpa bismillah, itu karakter rakusnya nampak. Kenapa begitu? Semua mau dimakan. Semua mau dimakan. Tapi dia lupa bahwa perut dia punya kadar. Begitu juga Pak dengan harta tadi. Setiap manusia merasa diri dia mampu memiliki semua yang ada di muka bumi ini. Sawit dibeli, karet diambil, mobil dibeli. Orangnya cuma 4, mobilnya 10, yang dipakai cuma 1. Pernah Bapak Ibu temukan ada orang kaya punya mobil 4, mobilnya 4, anaknya 2, yang dipakai mobilnya cuma 1, 3-nya rusak. Pernah Bapak Ibu lihat? Pernah Bapak Ibu temukan ada orang kaya punya rumah mewah bertingkat, tidurnya di atas karpet. Ada orang kaya tidak bisa pakai sendal bagus, sendalnya swallow. Kalau pakai sendal yang mereknya agak mahal dikit, kakinya gatal, masuk rumah sakit. Ada. Harus mereka paham. Makanya orang beriman itu Bapak Ibu, kaya itu bukan terletak pada banyaknya harta, tapi pada merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Makanya Bapak Ibu, kaya itu bukan harta, kaya itu kaya hati. Kata para ulama itu, warda bima qasamallah takun aghnan nas. Ridha dengan apa yang Allah berikan, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka dia akan menjadi orang yang, mohon maaf, aghnan nas. Itu yang paling kaya. Pertanyaannya bagaimana? Ustaz, kalau di masjid kan kami butuh dana banyak untuk kegiatan Ramadan dan lain sebagainya. Itu tidak masuk dalam kategori itu. Yang dimaksudkan dalam kategori ini adalah pribadi masing-masing. Sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Mereka mengambil dengan cara yang bukan haknya. Maling, koruptor, curi, pencuri, perampok, koruptor, itu masuk semua di situ Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Mengambil dengan cara yang batil, mengambil hak anak yatim, memakan harta anak yatim, memakan harta orang miskin, mengambil sedikit meskipun 50.000 rupiah dari yang bukan haknya dia ambil, zalim, masuk dalam kategori mengambil yang bukan yang haknya, batil. Contoh, Bapak Ibu jualan, kira-kira jualan itu dihalalkan tidak sama Allah? Ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Pertanyaannya, jual beli itu halal tidak? Sekarang saya tanya, jual beli minuman keras halal atau haram? Baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ustaz, itu kan jelas haramnya. Sekarang ada enggak jual beli yang halal tapi kemudian menghasilkan penghasilan yang haram? Ada. Kita jual SMS, halal kan? Saya jual Pak, saya jual sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, akad jual belinya adalah saya jual SMS 5.000, Bapak Ibu beli 5.000. Sekarang saya lihat, ternyata SMS itu saya suntik dari bawah ini, minumannya saya suntik dari sini. Kira-kira hasil penjualan saya halal atau haram? Baik, pertanyaannya SMS-nya halal nggak? Halal, tapi karena sudah disuntik kira-kira jadi halal atau haram? Yang haram apa? Transaksinya atau pendapatannya? Dua-duanya. Transaksinya batil atau batal, kemudian pendapatan dari hasil transaksi tersebut, jual beli tersebut haram. Begitu yang dikatakan oleh Nabi. Banyak orang di bumi ini tidak sadar begitu banyak yang syubhat yang mereka lakukan. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yang terjebak dalam syubhat, yang terjebak dalam haram. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekarang buka kacamatanya, buka matanya lebar-lebar. Berapa banyak manusia hari ini yang melakukan, mohon maaf, dalam satu transaksi jual beli saja, berapa banyak kecurangan yang mereka lakukan. Itu transaksi yang jelas-jelas tampak. Bagaimana dengan, mohon maaf, jual beli online? Ada kemungkinan? Apakah ada kemungkinan terjadinya penipuan? Bukan lagi kemungkinan, sangat mungkin sekali. Pertanyaannya sederhana Pak, apakah mereka sadar kalau mereka melakukan kecurangan yang mereka itu adalah haram? Tidak. Kenapa tidak? Mereka tidak beriman. Orang tidak beriman, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
tujuan hidup mereka adalah perut mereka. Nabi katakan dalam hadis, kata Nabi, sayati ala nasi zamanun la yubali bima akhadha minal halal minal haram. Akan datang satu masa, kata Nabi, mereka manusia-manusia itu tidak lagi berfikir bagaimana cara mereka mendapatkan pendapatan, dengan halalkah, dengan haramkah. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat butunuhum. Jadi ketika mereka mengatakan qiblatuhum nisa'uhum wa syarafuhum mata'uhum wa butunuhum naqsatuhum. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perut mereka menjadi tujuan hidup mereka, kiblat mereka adalah perempuan, harta kemuliaan mereka adalah kenikmatan dunia, agama mereka wadananiruhum adyanuhum, dan agama mereka bukan Allah yang mereka sembah, tapi harta yang mereka sembah. Itu Nabi yang bilang, kata Nabi, kelak di akhir zaman ada orang yang ujung-ujungnya mempertuhankan perut dia sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sebenarnya bahasa isyarat. Apa isyaratnya? Kelak, kata Nabi, banyak orang demi perut itu semua lewat. Betul apa tak betul? Demi perut semua lewat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bandar-bandar narkoba itu ada pernah berpikir tentang agama? Gak pernah mereka berpikir tentang agama, Pak. Iya Ustaz, mereka kafir kok. Oke, sekarang kita lihat, ada orang-orang muslim yang menjadi pengedar narkoba. Banyak pertanyaannya, mereka punya agama nggak? Punya. Mereka beragama nggak? Tidak. Punya agama tapi tidak beragama. Yang uniknya lagi, yang melakukan kerjasamanya. Kita ambil contoh, para hakim yang menjual beli hukum. Pertanyaannya, mereka ngerti agama nggak tuh? Ngerti, tapi mengapa mereka lakukan? Halal atau haram yang mereka dapatkan? Itu yang menjadi poin penting, Pak. Maka kata Nabi, man akhadha bihaqqihi wa wada'a fi haqqihi, dia ambil dengan cara yang hak, yang baik, yang benar, mereka taruh pada tempat yang benar. Tilkal ma'un, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Berapapun yang Bapak Ibu dapatkan, tapi rasa syukur yang kita tanamkan, dan kemudian mohon maaf, yang cara kita dapat adalah dengan cara yang halal, itu jauh lebih membuat kita tenang dan berkah ketimbang, Bapak Ibu, mohon maaf, 50 juta gaji per bulan habis karena untuk memperbaiki mobil saja. Ada mobil yang tabrakan, anak yang masuk penjara, istri yang kemudian selingkuh. Oh, cukuplah permasalahannya, Pak. 50 juta tadi dengan hasil yang haram, sebentar saja, Pak, habis. Kalaupun bertahan, tidak ada berkahnya sama sekali. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata baginda Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada umat-umatku, kata baginda Nabi, kepada umat-umatku, kata Nabi, aku berdoa kepada Allah, jangan sampai umat-umatku kelak, kata Nabi, mereka dibebankan dengan urusan-urusan dunia dan mereka lalai dengan urusan agama. Itulah yang hari ini menjadi tujuan kaum Yahudi untuk mengelabui manusia-manusia hari ini. Yang tertanam dalam otaknya kita sekarang adalah business is business, family is family. Harta, bisnis adalah bisnis, keluarga adalah keluarga, agama adalah agama. Jangan bawa agama ke dalam bisnis, jangan bawa bisnis ke dalam agama. Tidak ada urusan agama dengan bisnis, tidak ada urusan bisnis dengan agama. Tidak ada urusan politik dengan agama, tidak ada urusan agama dengan politik, tidak ada urusan pendidikan dengan agama. Semua mereka lewat. Akhirnya yang terjadi apa? Manusia-manusia yang rakus dengan urusan dunia. Perhatikan baik-baik. Ketika di negeri kita ini tujuan pendidikan itu diakhiri dengan satu saja. Mengapa Anda belajar? Mengapa Anda S1? Kami sekolah S1 agar kami bisa mendapatkan pekerjaan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang sudah S1 ternyata tidak bisa mendapatkan pekerjaan, kecewa nggak dia? Jujur, kecewa apa tidak? Karena tujuan belajar mereka bukan ilmu dan Allah, tapi tujuan belajar mereka adalah pekerjaan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang-orang yang masuk pekerjaan itu, baik di dinas-dinas, di tempat-tempat yang menggunakan suap? Apa gunanya ilmu yang mereka pelajari sampai 5 tahun menjadi S1 hanya ternodakan dengan, mohon maaf, 15 juta untuk masuk tenaga honor, yang mohon maaf pendapatan yang kita terima haram. Ustaz,
Itu keras sekali. Tidak keras, Pak. Itu sudah sangat lembut sekali. Kalau sempat lebih keras lagi, tidak begitu caranya. Fi butunihim nara. Maka sekarang suap itu dinormalkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, hati-hati, hati-hati. Di akhir zaman itu akal sudah mulai tidak sehat, agama mulai dipalingkan, semua akan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang tersisa satu saja, kata Nabi. Orang yang benar, beriman yang benar, dia akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Itulah tujuannya mengapa Al-Quran diturunkan di malam bulan suci Ramadan. Tujuannya satu saja, untuk membedakan yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita setelah Ramadan tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, bisa dipastikan Ramadannya tidak sama sekali sukses. Tidak ada sama sekali kesuksesan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.